Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen operasi. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan tentang jawaban-jawaban UAS akhir semester. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Margareta, kelas M5 jurusan manajemen. Langsung saja kita ke jawaban yang nomor 1. Terdapat 2 poin. Yang pertama, karena membutuhkan fleksibilitas teknologi produksi yang tinggi. Poin yang kedua, karena memerlukan suatu sistem yang cukup rumit untuk dapat mengelaborasi keinginan dan kebutuhan konsumen. Nomor 2, 3 keunggulan-keunggulan kompetitif. Yang pertama, mengelola hubungan pelanggan. Kustomisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk yang ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggannya dari data yang diterimanya. Keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan dengan pelanggan yang erat. Ini berdasarkan strategi kustomisasi massal. Yang kedua, menghilangkan persediaan barang jadi. Produksi untuk pesanan pelanggan lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan, karena perkiraan tidak sempurna. Triknya adalah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan pesanan yang cepat. Dengan menggunakan promosi penjualan, perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjauh dari opsi yang habis untuk memilih opsi yang tersedia. Kemampuan ini menghilangkan tekanan dari rantai pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menghilangkan dari nilai layanan untuk produk dan dipersepsikan. Dengan kustomisasi massal, pelanggan dapat melakukan sesuai dengan keinginan mereka. Secara umum, kustomisasi massal seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada biaya produksi sebenarnya. Persepsi ini kemungkinan perusahaan untuk menetap harga yang memberikan margin yang bagus. Nomor 3, perbedaan konsep antara outsourcing dan offshoring. Outsourcing mengacu pada transfer kegiatan bisnis non-inti ke organisasi lain yang mendapat spesialisasi dalam pekerjaan itu. Sedangkan offshoring mengacu pada pemindahan bisnis perusahaan ke negara lain, di mana biaya penjualan bisnis seperti itu lebih rendah daripada negara asal. Tujuan dari outsourcing, kegiatan bisnis adalah untuk fokus pada kegiatan inti perusahaan. Di sisi lain, offshoring dilakukan untuk meminimalkan biaya. Jadi, mengapa perusahaan menggunakan outsourcing atau alih daya? Spesifikasi layanan bergantung pada perusahaan tertentu, tetapi faktor-faktor berikut biasanya dikaitkan dengan manfaat alih daya. 1. Mengurangi biaya. 2. Meningkatkan efisien perusahaan. 3. Fleksibilitas karena kemungkinan menggunakan berbagai layanan alih daya. 4. Meningkatkan perhatian pada strategi perusahaan dan fitur umumnya. 5. Dengan menggunakan layanan alih daya, perusahaan memperoleh akses ke layanan yang lebih modern ke tenaga kerja profesional. 6. Kepatuhan terhadap kondisi bisnis yang berubah. 7. Masuknya perusahaan lebih cepat ke pasar. 8. Mengurangi biaya infrastruktur internal. Kesembilan, meningkatkan akses ke inovasi teknologi dan kekayaan intelektual.
Ke-10, meningkatkan kemungkinan arus kas dengan mentransfer aset perusahaan ke penyedia pihak ketiga. Sedangkan sistem kerja offshoring sedikit lebih berbeda dengan alidaya, sama-sama kemungkinan pihak ketiga. Namun, offshoring memiliki beberapa perbedaan seperti pergeseran kegiatan bekerja di kantor, biaya lebih rendah, dan lokasinya yang bisa dari luar negeri. Lanjut ke nomor 4, yaitu reverse logistik. Adalah proses pemindahan suatu barang atau kepemilikan barang dari konsumen menuju distributor untuk memanfaatkan kembali kegunaan suatu barang, atau juga bisa karena barang tersebut rusak atau tidak sesuai permintaan. Mengapa pentingnya berurusan dengan perusahaan yang melakukan reverse logistik? Perusahaan yang menerapkan reverse logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi limbah, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. Nomor 5, yaitu bottleneck aktivitas A dalam kurung 15 menit, bottleneck aktivitas B dalam kurung 20 menit. C. Berapa menit waktu yang dibutuhkan oleh konsumen untuk melakukan pemotretan individu aktivitas A. 5 tambah 5 tambah 15 tambah 7 sama dengan 32 menit. D. Berapa menit waktu yang dibutuhkan oleh konsumen untuk melakukan pemotretan kelompok aktivitas B, sama dengan 39 menit. Lanjut yang ke nomor 6, yaitu dari gambar berikut ada rute yang berbeda. 1. Sentral hubungan A, B, C. Sentral hubungan dengan jarak total 85 ditambah 30 ditambah 100 ditambah 80 sama dengan 395 km. 2. Sentral hubungan B, C, A. Sentral hubungan dengan jarak total 90 ditambah 100 ditambah 125 ditambah 85 sama dengan 400 km. 3. Sentral hubungan C, A, B. Sentral hubungan dengan jarak total 80 ditambah 125 ditambah 130 ditambah 90 sama dengan 425 km. Berdasarkan perhitungan jarak tersebut, maka rute yang paling optimal yaitu sentral hubungan A, B, C. Sentral hubungan dengan total jarak tempuh 395 km. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.